Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin. Amma ba'du. Acara hiziban dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2023 dan Peduli Palestina. Jumat 10 November 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan dengan mengharap ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari-saudari kami, yakni Laini Aspika dan Kaila. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni
wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Wa kanat imraati aqiran fahabali min ladunka waliya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira. Wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min
قبل ولم تك شيئا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdatain, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Syamsuddin Kiha SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Guru yang kami hormati, para siswa-siswi yang kami cintai, agar acara kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama dari doa yang kita panjatkan tadi, mudah-mudahan Allah kabulkan. Marilah kita bertawassul kepada Rasulullah dengan kita sama-sama membaca Salatun Nahdatain. Namun kita awali dengan beberapa Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidin anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi maulana abil madaris wal masajid muassis Daratul Watan al-Maghfurillah Syekh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid al-Amfanani al-Masyhur wali usulihi wa furu'ihi wal muhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa li nahdiyina wa nahdiyat wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah selanjutnya terkhusus untuk para pahlawan perjuang kemerdekaan, pahlawan di negara kita, pahlawan yang ada di madrasah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mati syahid kepada mereka yang telah meninggal dunia, sehingga dijadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jinan. Mereka yang berjuang di Palestina, membela negara, membela agama, membela nyawa mereka, mudah-mudahan Allah menjadikan mereka yang meninggal dunia mati syahid, mati dalam husnul khatimah. Mereka yang masih hidup diberikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi Israel laknatullah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka di suatu saat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Acara keempat,
Persembahan pidato dari perwakilan siswa yang akan disampaikan oleh Siti Sabrina Jamilah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selain itu, pada hari ini, 10 November, merupakan Hari Pahlawan. Hari ini merupakan hari yang bersejarah. Tidak hanya bagi kita sebagai masyarakat, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Pada hari yang baik ini, marilah kita menengok kembali sejarah perjuangan para pahlawan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak didapat dari hasil pemberian, melainkan perjuangan. Apakah kalian masih mengingat berapa lama kita hidup di bawah tekanan penjajahan Jepang dan Belanda? Lebih kurang 350 tahun, teman-teman. Itu saja sudah cukup mengingatkan kita betapa berat penderitaan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Sekarang mari kita bayangkan, dalam kurun waktu yang sangat lama, jika tidak ada para pahlawan yang rela mengorbankan pikiran, tenaga, harta, serta nyawa mereka, apakah bangsa kita ini akan menghirup aroma kebebasan dan merasakan kemerdekaan yang mutlak seperti saat ini? Mereka melawan para penjajah dengan berbagai cara, dari bergerilya hingga yang terang-terangan. Setelah semua kita ketahui mengenai perjuangan para pahlawan kita, apakah yang hendak kita lakukan? Bersyukurlah karena hal tersebut sudah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah kita dengan menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan.
Tugas kita kini adalah menjaga bangsa ini agar tidak lagi mengalami penjajahan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Menjaga persatuan dan kesatuan serta kedaulatan bangsa kita. Sebelum saya akhiri pidato ini, untuk kita ketahui dan kita ingat bersama bahwa kita di Lombok sudah punya pahlawan nasional, yakni Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Gelar itu dianugerahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 November 2017. Bapak Maulana Syekh dalam berjuang tak pernah goyah karena gelombang, tak rebah karena angin topan. Nahkoda kapal perjuangan tetap tenang hingga menggapai kemenangan. Teman-temanku semua, mulai hari ini kita berjanji pada diri kita masing-masing akan mewarisi semangat perjuangan para pahlawan dengan cara semangat dalam belajar. Mari kita menatap masa depan seperti kita menatap HP. Mari kita genggam dunia seperti kita menggenggam HP. Dan kita sebagai penerus bangsa jangan terlalu banyak aksi, tapi mari kita perbanyak mengukir prestasi. Merdeka! 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 Sekali merdeka, tetap merdeka. Terakhir, marilah kita bacakan Fatihah untuk para pahlawan, pejuang pembela negara ini, dan juga untuk para pendiri madrasah ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan juga untuk ibu bapak guru kita, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mari kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, dan yang telah meninggal dunia semoga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq al hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, persembahan puisi dari kakak kami, Baik Naila Amani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawanku, untuk negeri kau berani mati. Demi negeri kau rela korbankan diri. Saat kau terjatuh, kau berani untuk bangkit. Tubuhmu berlumuran darah. Tubuhmu tak kenal lelah. Jiwamu tak berani untuk menyerah. Dan semua itu terbayar dengan kemerdekaan Indonesia. Namun kemerdekaan itu kini berubah menjadi debu
yang tak bisa menyatu, seakan cacat tak bisa bersatu. Pahlawanku, andai kau tahu bangsa ini sekarang, andai kau berdiri di sini sekarang, mungkin senyummu akan berubah menjadi tangismu, tawamu akan merubah menjadi sedihmu. Wahai pahlawan negeriku, aku rindu semangat juangmu. Meski aku tak bisa melihat perjuanganmu, tapi aku tidak akan pernah lupa akan semua jasa-jasamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, sambutan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Watan Sepit, yakni Bapak Haji Lalu Muhammad Adnan SAG. Kepada beliau kami haturkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Dewan Guru, Nada Al-Ustaz Lalu Muhammad Ade Ilham Bakri Kiha MA, anak-anakku semua, para siswa-siswi sanawiyah maupun aliyah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berbuat untuk bisa menilai jasa para pahlawan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berikan kesehatan dan kesadaran untuk bisa berterima kasih kepada para pahlawan yang telah meletakkan dasar kemerdekaan negara kita. Salawat serta salam kita haturkan kunjungan Allah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, dari awal kegiatan ini direncanakan oleh kesiswaan bersama OSIM dalam rangka kita berdoa
mendoakan para pahlawan dan sekaligus sebagai rasa terima kasih kita kepada para pahlawan. Kemudian dirangkaikan dengan doa untuk saudara kita yang sedang ditindas oleh Israel, laknatullah, kata Pak Sam tadi, sudah di luar kemanusiaan. Semoga penduduk Palestina diberikan keteguhan dan ketabahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini sedikit mendadak karena begitu masuk November, tanggal 4-5 November, yang WA pengurus yayasan kami karena kesibukan, sehingga inisiatif dari kesiswaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Maka lewat kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia sesungguhnya hari ini. Sangat mulia. Dan semoga apa yang telah kita baca dari awal sampai akhir tadi ditutup dengan sallallahu alaihi ya Rasulullah. Tawassul kita kepada Rasulullah. Semoga apa yang kita niatkan Allah kabulkan. Dan kepada anak-anakku yang telah ikut mensukseskan acara ini, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tersentuh hati saya tadi dengan anak-anakku yang masih kecil, bisa berpidato memberikan semangat, baca puisi yang menyentuh perasaan. Negeri ini seperti ini. Betul apa yang dikatakan, kalau berdiri bangun pahlawan saat hari ini menyaksikan keadaan kita Indonesia, mungkin akan menangis dengan tingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia yang sedikit ada nyeleneh, sedikit ada tidak bisa berterima kasih dan tidak tahu menghargai sebuah kemerdekaan. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan. Nanti lebih banyak kita akan diberikan pengajian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ini acara mendadak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh, pengajian. Pengajian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Lalu Muhammad Ade Ilham Bakri, KIH.MH. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumi liqa'illah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma dhaqat illa wa farrajahallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد
sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan serta doakan Mameda Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Sepit. Semoga beliau Allah karuniakan umur yang panjang fi taatillah, sehingga bisa terus membimbing kita semua menuju jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, muliakan dan doakan guru-guru tiang Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Sepit dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathon Sepit yang hadir ataupun yang berhalangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemudahan, kelancaran segala urusan hajat dunia dan akhiratnya. Yang saya cintai dan banggakan adik-adik siswa, santri dan santriwati Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, yang semoga kita semua tanpa terkecuali diberikan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang di belakang Aliyah yang perempuan bisa maju kalau panas. Maju saja yuk. Apa? Enggak apa-apa? Ya sudah. Kalau panas bisa maju di sini nih. Gelar sejadah atau tikarnya. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan muliakan, adik-adikku yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah karena pada pertemuan yang mulia ini kita semua bisa meneladani salah satu sunnah hasanah daripada Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sunnah apa yang dimaksud? Sunnah untuk menghormati semua yang telah berjasa di dalam hidup kita, baik secara individual maupun secara nasional. Semua pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang, ya, dari Sabang sampai Merauke, dengan segala andil dan partisipasinya, kita semua sebagai pelanjut estafet kemerdekaan itu wajib hukumnya untuk menghargai, mengingat, mengenang dan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan kemerdekaan itu. Ya. Adik-adik yang saya cintai dan banggakan, salah satu di antara banyak pahlawan-pahlawan di bangsa kita ini yang berasal dari bumi adik-adik sendiri, yakni Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tadi disampaikan bahwa beliau mendapatkan gelar yang mulia, titel pahlawan dari Presiden Jokowi 9 November 2017 atas berkat perjuangan jerih payah beliau selama hayat beliau membangun masyarakat Lombok bil khusus dan dunia secara umumnya, baik dari segi pendidikan, dari segi sosial dan dakwah. Adik-adik, kita mengenal Maulana Syekh sebagai guru besar kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Tapi lebih daripada itu, beliau adalah tokoh yang gaungnya sebenarnya tidak hanya sebatas organisasi Nahdlatul Wathon yang kecil, tapi beliau adalah ulama terkemuka yang diakui oleh seluruh ulama di seluruh dunia. Sehingga dari itu kita sebagai murid-murid beliau, dan semoga kita diakui menjadi murid beliau,
ya, kita patut berbangga dan bersyukur kepada Allah ditakdirkan menjadi salah satu bagian dari murid-murid Maulana Syekh. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri menilai adik-adik ya, Maulana Syekh itu pantas beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional karena beberapa faktor, beberapa alasan. Ini menurut analisa, menurut pemikiran saya pribadi ya. Ada beberapa sebab yang menjadikan Maulana Syekh itu pantas beliau mendapatkan gelar pahlawan. Bahkan dari dulu sebenarnya 2017 itu sudah sangat telat sekali. Maulana Syekh itu adalah sosok yang sudah pantas mendapatkan gelar kepahlawanan karena beberapa faktor, karena beberapa alasan. Di antara yang menjadikan beliau pantas mendapatkan gelar pahlawan adik-adik, dan ini perlu kalian semua kenal, maklumi bersama ya. Yang pertama, karena guru besar kita itu Maulana Syekh Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah ulama yang ensiklopedis. Kalau dalam bahasa Arabnya, ulama yang ilmunya mutafannin. Beliau menguasai berbagai lini media keilmuan adik-adik ya. Banyak ilmu yang beliau kuasai, banyak ilmu yang beliau pelajari dan kuasai. Tidak seperti sekarang. Kalau kita, bedanya dengan Maulana Syekh, banyak yang kita pelajari, tidak ada yang kita kuasai. Istilah orang baratnya jack of everything, master of none. Semua dipelajari tapi satu pun tidak ada yang dikuasai. Ya. Maulana Syekh itu mutafannin beliau ya. Ilmunya mencakup berbagai bidang keilmuan adik-adik. Mutafannin. Kenapa itu bisa terjadi pada Maulana Syekh? Ini yang bisa kita contoh adik-adikku ya. Karena Maulana Syekh itu adalah karakter ulama yang gila belajar. Sudah tidak rajin lagi, di atas rajin, gila belajar. Kalau istilah orang itu namanya studiaholic ya. Dia gila belajar. Kalau adik-adik mungkin yang juara satu sekedar rajin ya. Maulana Syekh itu di atas rajin, gila adik-adik. Gila dengan belajar. Ini gila karena mama adik-adiknya biasa. Gila karena HP. Bapak-bapak gila karena opennya Julat misalnya ya. Maulana Syekh itu gila belajar. Dan itu adalah salah satu tanda orang berilmu adik-adik ya. Orang semakin berilmu akan semakin haus untuk belajar. Semakin berilmu semakin haus untuk belajar ya. Karena Rasulullah SAW juga pantas beliau mengatakan, la yashba'ul alimu minal ilmi hatta yakuna muntahahul jannah. Orang berilmu itu tidak akan pernah merasa kenyang atas ilmu. Tidak akan ya. Sampai kapan? Sampai mereka semua meninggal dan masuk surga. Sampai mati. Semakin berilmu semakin haus belajar. Ini kalau ada yang berhenti belajar berarti dia bodoh sudah. Ada ulama mengatakan ya baqan nasu zakiyan madama istamarra bitta'allumi wa kafa ayyabtadi al-ghab.
idza tawaqqafa 'anit ta'allumi. Ya, manusia itu akan selalu cerdas, akan selalu alim manakala dia terus belajar tanpa henti. Dan cukuplah menjadi penanda awal kebodohan tatkala orang itu berhenti belajar. Sepintar apapun kita adik-adik, apalagi yang tidak pintar, kalau berhenti belajar, pada detik, hari, menit itu juga kita sudah memulai kebodohan kita. Ya, jadi tanda orang belajar itu adalah tanda orang itu pintar. Meskipun dia tidak pintar, tapi rajin belajar, dia sudah pintar dengan rajinnya itu. Jadi yang dinilai itu prosesnya, ya, prosesnya. Sehingga ada pepatah Barat mengatakan, the more I learn, the more I realize how much I don't know. Semakin banyak saya belajar, semakin saya menyadari betapa banyak yang saya tidak tahu. Ya, jadi orang semakin belajar, semakin dia tahu. Oh, ini saya belum tahu, ini saya belum tahu. Kalau orang-orang yang baru belajar sedikit, menyalahkan orang-orang yang sudah belajar puluhan tahun. Baru belajar kitab Matan Jurumiyah, gurunya baca harokat i'rab berbeda dengan Jurumiyah, guru dia lupa Matan Jurumiyah. Oh, ya, beda kelas adik-adik. Ya, jadi semakin belajar, semakin kita tahu kebodohan kita. Sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, arba'un la yashba'na min arba'in. 4 hal yang tidak akan pernah kenyang dari 4 hal yang lain, kata Rasul SAW. Ya, semakin diberi semakin lapar dia. 4 hal yang semakin makan semakin lapar. Apa itu? Yang pertama adalah al-ainu minan nazari, mata dari melihat. Adik-adik kalau sudah lihat HP sekali, bosan atau tidak? Justru semakin mau lihat HP. Ya, mulai sinetronnya ibu-ibu, adik-adik. Kalau sekarang adik-adik apa sinetron favoritnya? Ikatan Cinta. Apalagi? Kalau orang-orang dulu itu India, biasanya ibu-ibu dulu ya. India itu ada lagu India judulnya Kucek-kucek tai, itu apa ya? Kuch hota he, ya, kucek-kucek tai katanya. Itu sinetronnya ibu-ibu dulu. Ya, jadi intinya kalau kita sudah mulai melihat, pasti kita terus ingin melihat. Sehingga lahirlah istilah cuci mata. Jangan percaya kalau ibu-ibu bilang cuci mata. Tidak dicuci, itu nempel dia di situ. Semakin mau balik terus ya. Lihat gamis, mau beli gamis. Ya, tidak seminggu mau beli gamis baru lagi. Belum seminggu mau beli lagi gamis yang beda warnanya. Ya, dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang namanya mata itu tidak pernah kenyang dari melihat. Yang kedua, kata Rasulullah, yang semakin diberi makan semakin lapar. Apa itu? Ardun min mawtarin, bumi dari hujan. Bumi sebanyak apapun dihujani, dia tetap lapar dan selalu lapar dengan air hujan. Ya, itu karakter bumi, itu karakter tanah. Sekarang Masya Allah panas terik ya. Di mana-mana sekarang panas, banyak saudara-saudara kita yang bahkan diberikan bantuan air bersih karena dari tanahnya itu tidak bisa menghasilkan air yang bersih mencukupi. Ya. Ada tuan guru ditanya adik-adik, tuan guru katanya ya, kembe makin niki dunia niki lah seki panas doang. Apakah banyak dosa atau gimana? Kalau tanya kepada Ebit GAD, tanya rumput yang bergoyang katanya. Tuan guru ini menjawab apa adik-adik? Oh, dunia ini semakin panas. Dengan guyonan beliau menjawab,
Karena sekarang matahari tidak hanya di atas, tapi sudah di bawah. Lihat di epicentrum. Ada matahari di situ? Ada, sudah masuk mall mataharinya sekarang. Pantas semakin panas ya. Sudah turun gunung dia mataharinya. Matahari kalau bahasa Sasaknya apa adik-adik? Jelo. Panas jelo. Ada sebuah kisah adik-adik, seorang remaja tidak bisa bahasa Indonesia. Orang Lombok nih tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia punya teman dari Jawa. Yang Jawa tidak bisa bahasa Lombok. Kebetulan dia mau healing ya ke Lombok. Akhirnya mengetahui temannya itu akan healing, ya, yang dia sayangi ini akan datang ke Lombok. Akhirnya dia menunggulah di bandara internasional Lombok, menunggu. Nah, bega ngonet menunggu adik-adik. Datanglah si perempuan niki ya. Nah, sekarang untuk menggayat hati perempuan ini, dia mau merayu si laki-laki ini. Cuman dia tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, susah. Apa ku ni rayu ya, makin ada sak kelepak ya. Ada sak bau meniuhaneh ekmu ni ngonek ke ngantih ini kan, supaya dia merasa saya ini berjuang. Apa dia mau bilang? Dia mau bilang saya sudah menunggumu di sini 3 hari. Ya nuni, sudah 3 hari saya menunggu kamu di sini. Lalu ndeng ketahuan apa telu jelo wah ngantih le bil. Lagu ndeng ketahuan apa bahasa Indonesianya telu jelo ngantih. Apa bahasa Indonesia telu jelo ngantih ya? Oh, telu doang sing ketahuan 3. Akhirnya begitu datang perempuannya, apa dia bilang laki-laki ini adik-adik? Gama ari 3 matahari saya mengantih side. 3 matahari katanya. Dan ketahuan bahasa Indonesia jelo matahari. Ya. Itu adik-adik. Ada juga kisah orang berantem nih, ya. Orang perantauan di Jawa, orang Lombok tidak bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Berantem menanglah orang Lombok ini dengan kekuatannya, ya. Akhirnya masuk kantor polisi, ditanya, kamu kenapa dia sampai babak belur seperti itu? Ditanya orang Lombok ini kan. Aduh Pak Polisi, dia tidak bisa lancar bahasa Indonesia. Saya cuman memukul apanya? Anunya yang kena sangkok sinempuk, ya. Sangkok bahasa Indonesianya bingung apa bahasa Indonesia sangkok. Sasing ketahuan sangkok nu teras. Sasing ketahuan teras nu ruang tamu. Pak Polisi, saya cuman memukul ruang tamunya. Ruang tamu sinempuk, ya. Model saja. Itu kenapa? Karena tidak menguasai bahasanya, ya. Nah, Maulana Syekh itu adik-adik, balik lagi, beliau adalah ulama yang mutafannin, ensiklopedis, keilmuannya diakui di seluruh dunia. Yang kedua, singkatnya, beliau itu pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menurut saya adalah beliau adalah ulama yang terkategori sebagai wali. Karena tidak semua wali itu ulama dan tidak semua ulama itu pantas bergelar wali. Ya, ada beberapa ketentuan ulama yang benar-benar disebut ulama menurut perspektif Maulana Syekh. Apa itu? Di dalam lagu yang beliau karang Satu Wijati. Nah, coba kita nyanyikan ya. Satu wijati teparan ulama si alim soleh ikhlas dan
dengar pang upale pada makhluk si jari panjang cumale nenek si maha berhak dunia akhirat memberikan jaza. Cukup sampai di situ. Sebenarnya yang pantas menyanyi Pak Guru Apip, bagus suaranya beliau ya, kalah suara dengan India. Pak Guru Apip, aku nyebun Pak Guru ya. Satu wijati teparan ulama. Tuh Pak Guru ya. Parang siswa baru sih bajang beliau ya. Satu wijati teparan ulama kata Maulana Syekh adalah si alim. Pertama alim dia ya, kedua soleh, ketiga ikhlas, keempat tegak, kelima ndik ngarepang upa lek pada manusia sajari panjang itu. Nah masalahnya sekarang sedikit telatan gaji ibu-ibu guru lah, beneng kentok Pak Guru Apip Tome misalnya, ya si sebenian beliau, Ustaz Opik lah, digedi-gedi tangkong beliau ya. Kenapa? Karena gajinya 6 bulan belum cair. Guru-guru ya susah lah kita ya. Jadi kalau ulama yang wali itu ndak narapan itu, ya masalah kita ndak disebut wali ndak apa-apa lah ya. Jadi susah memang ulama yang sekaligus wali. Beliau itu ulama dan wali ya adik-adik. Ya. La ya'riful fadlal fadli illal fudala. Masalahnya kita tidak tahu beliau wali atau bukan, karena kita bukan di alam beliau. Tidaklah yang mengetahui seorang itu memiliki kemuliaan kecuali orang yang menilai itu pasti mulia. Jadi kalau orang tidak mulia, tidak bisa akan mengetahui kemuliaan seorang yang mulia. Tidak bisa. Dia harus mulia dulu baru dia tahu kemuliaan orang yang mulia itu. Dulu pernah ada suatu kisah adik-adik. Seorang wali namanya Tuan Guru Tretetet. Tahu Tuan Guru Tretetet? Kenal? Di mana kenalan? Jaruaru. Tuan Guru Tretetet itu adik-adik adalah seorang waliullah ya. Pernah suatu ketika, ini kisahnya disampaikan oleh Tuan Guru Muzayyin Sobri. Jadi semua yang tiang sampaikan niki ada sanadnya, bukan mengarang-arang ya. Beliau pada suatu ketika Tuan Guru Tretetet ini sholat di sebuah masjid, yang beliau sholat bersama dengan santri-santri mu'alimin Pancor pada saat itu. Ketika beliau sholat, salah seorang santri mu'alimin itu menengok, melirik Tuan Guru Tretetet itu. Ketika orang sholat dia joget, Tuan Guru joget. Ketika orang sholat, selain joget dia menyanyi. Mantan ngibing nonton Tuan Guru Tretetet niki. Dari penglihatan santri mu'alimin itu bin nyanyi bin bejoget, lega keheboh niki. Padahal dengan yang sembahyang. Akhirnya lepas itu kemudian santri ini bertanya pada Maulana Syekh. Maulana Syekh lah baru arak Tuan Guru, padahal dengan yang kesembayang ni yang ngincak. Padahal dengan yang kesembayang ni yang biciloka misal. Saya heran, para Tuan Guru baru ni. Akhirnya Maulana Syekh bilang apa? Beliau wikan. Maulana Syekh tahu, yang dimaksud adalah Tuan Guru Tretetet. Apa jawab Maulana Syekh? Apakah beliau menyalahkan Tuan Guru Tretetet? Tidak. Beliau justru balik menegur santri mu'alimin itu. Apa kata beliau? Bukan beliau seperti itu. Itu kamu melihat beliau seperti itu karena kamu yang seperti itu. Kalau sholat dintau meru, lamun sembahyang dintau teduk. Sehingga kamu diberikan pelajaran oleh Tuan Guru Tretetet,
sehingga kamu bertanya pada saya dan saya menjelaskan. Itu ya, Tuan Guru Tretetet diketahui kemuliaannya oleh orang yang juga mulia. Lamun ketuan sabaru niko jok tukang api misalnya ya, tukang gorok sampi misalnya ya, dan ketahuan si sumpah ya Tuan Guru Tretetet. Kenapa? Karena beda ya, beda ya. Tidak mengetahui kemuliaan seseorang kecuali orang itu juga mulia. Tidaklah orang bisa memuliakan orang kecuali orang itu juga mulia. Nah, ya. Itu adik-adik. Jadi kewalian beliau luar biasa. Salah satu bukti kata Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrozi Dahlan. Beliau mengatakan min asrati sultanul aulia, di antara tanda-tanda orang itu jadi wali adalah salah satunya yang paling nampak pada guru besar kita adalah beliau mengarang Tariqah Hizib Nahdlatul Wathon. Tadi kita baca hizib. Yang namanya hizib itu adik-adik tidak bisa dikarang oleh orang sembarangan. Tidak seperti tesis atau disertasi ya. Semua orang bisa menulis, mengarang ya. Tidak sembarang orang bisa menulis hizib. Dan orang ketika sudah mengarang hizib itu pertanda, di antara pertanda orang itu menjadi wali yang luar biasa. Nah, Maulana Syekh itu bukan hanya sekedar wali, tapi beliau adalah Sultanul Aulia, raja dari seluruh wali-wali yang ada di muka bumi. Itu yang kedua menurut analisa saya. Yang ketiga ya, Maulana Syekh itu kenapa beliau pantas mendapat gelar pahlawan nasional? Karena beliau adalah ulama yang nasionalis. Adik-adik, tidak banyak ulama yang model seperti ini. Yang ada ulama kadang-kadang radikal sehingga menentang pemerintahan, oposisi, Jokowi sumpah senak. Ya, mana ada ulama nyumpak senak seperti itu? Ya, ulama itu menghadirkan ketenangan. Kalaupun ingin mengkritik dengan cara yang baik. Karena yang lebih penting bukan hanya pesannya harus baik, tapi kesannya harus baik. Maksud saya supaya Jokowi memperbaiki diri. Tapi kesan yang dibentuk orang justru membenci Jokowinya, bukan sikapnya. Maulana Syekh itu adik-adik adalah ulama yang nasionalis. Bukti beliau nasionalis apa? Ya, bukti bahwa beliau itu cinta kepada negara dan bangsa apa? Banyak sekali dari kalimat-kalimat beliau. Salah satunya beliau selalu menanamkan prinsip bagi warga Nahdlatul Wathon, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Ulangi, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada agama. Itu prinsip Maulana Syekh kepada seluruh murid-murid beliau. Ya, tidak dikatakan orang itu soleh kalau dia tidak cinta juga dengan negaranya, dengan bangsanya. Sehingga banyak sekali nasyid-nasyid, lagu-lagu yang dikarang oleh Maulana Syekh yang menjadi lagu heroik nasionalis, lagu semangat perjuangan adik-adik. Salah satunya adalah lagu Ya Fata Sasak. Tahu lagu itu? Coba kita nyanyikan ya. Wahid Isnain Salasa, Hayya gonu nasyidana ya Fata Sasak bi Indonesia, Baligil ayama wa layaliya, Nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa, Fasta'iz bihizbina Yahya, La 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 nubali, La 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 numali,
من يشاء للآلي لا يخشى منه سومي Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sirlatu bali lakil fida ya ittihadi lakil fida ya ittihadi. Beliau manggil ya fatah Sasak di Indonesia, wahai pemuda-pemuda pejuang Sasak, wahai pejuang-pejuang Indonesia, ya. Di akhir lirik itu beliau mengatakan Indonesia anti ramzil ittihadi, Indonesia itu lambang persatuan. Beliau juga mengatakan dalam lagu itu apa adik-adik? Indonesia sir la tubali, Indonesia maju terus, jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah khawatir, ya, dari segala halang lintang yang menghadang ke depan. Itu lagu heroik diciptakan oleh Maulana Syekh. Betapa cintanya beliau kepada Indonesia, ya. Cinta sekali beliau. Dalam riwayat hidup beliau pernah menjadi delegasi yang menghadiri konferensi Islam Asia Afrika di Bandung dulu ketika beliau masih hayat. Ketika beliau masih hayat, beliau pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Beliau pernah menjadi konstituante, ya. Beliau pernah menjabat di berbagai jabatan pemerintahan selagi hayat beliau. Tidak di samping itu, di bidang pendidikan banyak sekali lembaga pendidikan yang tidak terhitung jumlahnya yang beliau buat. Beliau pernah membangun sekolah tinggi ilmu dakwah yang sekarang mungkin sudah tidak ada, berubah jadi fakultas dakwah. Beliau pernah membangun sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah tinggi ilmu pendidikan, Universitas Hamzan Wadi yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Nahdlatul Wathon. Beliau pernah membangun Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Semuanya itu dalam rangka cinta beliau kepada negara Indonesia, ya. Bahkan di dalam salah satu lagu yang sangat menyentuh, salah satu juga ciptaan beliau, Antia Pancor Biladi, di lirik terakhir beliau mengatakan adik-adik, watoni laki fidaun, wahai negaraku, ni jiwaku, nyawaku menjadi tebusanmu, kata Maulana Syekh. Jadi beliau itu adik-adik sosok yang sudah mewakafkan tubuhnya, umurnya, usianya, nyawanya untuk negara dan bangsa. Tidak banyak ulama yang seperti itu. Kita harus syukuri beribu-ribu syukur karena guru kita mengajarkan kita cinta kepada negara Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, menurut saya beliau itu pantas bergelar pahlawan nasional karena beliau adalah ulama yang moderat. Nah, ini kajian tingkat tinggi, ya. Ulama moderat beliau. Tidak banyak ulama yang moderat adik-adik. Justru banyak juga ulama yang radikal, ya. Beliau meskipun di Mekah belajar dari berbagai model ulama, ada yang radikal, ada yang konservatif, ada yang tradisionalis, ada yang bahasa Pak Guru Apip agak kolot sekecek misalnya. Berbagai macam pemahaman ulama-ulama, ya. Salah satunya misalnya ini, ya, salah satu yang dicontohkan oleh Tuan Guru Muzayyin Sobri, karena tiang juga tentunya tidak pernah bersanad langsung kepada yang bersangkutan, yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, salah satu guru daripada guru-guru Maulana Syekh, ya,
Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Adik-adik semua, beliau salah seorang ulama yang memiliki pandangan ya haram kita baca koran, Bapak-bapak. Ya, lamun kalau beliau ya Mami Kamil paling bid'ah menurut beliau ya. Kenapa? Karena koran itu menurut beliau adalah haram. Nah, ya. Itu menurut Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. TV itu haram menurut beliau. Ya. Maulana Syekh berguru kepada Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Bahkan salah satu guru yang paling beliau sayangi dan cintai. Di Jenggi ada beliau bangun pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al-Hasaniyah, saking karena beliau mendedikasikan madrasah itu kepada guru beliau, ya, saking cintanya. Tapi beliau begitu sampai Lombok tidak sekonyong-konyong itu menerapkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran di Lombok, ya. Sehingga kita di Lombok masih warga Nahdlatul Wathon bisa biciloka, masih terlalu ngiring, masih terlalu nyongkol, masih terlalu maulid, Isra, nuzulul Quran, berizib, tahlilan, baca talqin, andit ya turut ulama-ulama radikal nikah ya denara samarak-marak nikah ya. Itulah karena Maulana Syekh itu adalah ulama yang moderat, ulama yang luar biasa. Meskipun beliau moderat, tapi semua yang beliau dalilkan, yang beliau fatwakan itu tentunya dari dasar ilmu-ilmu yang kuat. Ada salah seorang sahabat beliau, Syekh Yasin Muhammad Isa Al-Fadani, yang bergelar sebagai musnidud dunia, orang yang sangat mumpuni di bidang hadis. Beliau datang ke Pancor, adik-adik, ya. Beliau kemudian ikut berizib lah suatu waktu ya, ikut berizib bersama Maulana Syekh dan murid-murid beliau. Ketika selesai berizib, baca takris tadi itu ya, lillahi zainuddini fi fadlihi ila yaumil qiyamah. Sampai akhir itu yang dibaca. Akhirnya Maulana Syekh menyetop, stop. Tidak baca tidak semen si batur niki alim soleh. Paran puji-puji guru bahasan beliau. Melihat itu Syekh Yasin Isa Al-Fadani bilang kepada Maulana Syekh, khalihim hatta ya'rifuk, bahasan beliau. Adeang dengan murid-muridmu wahai Zainuddin memujimu, biarkan mereka memujimu. Hatta ya'rifuk, sampai mereka mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Karena banyak orang bahkan murid-muridmu yang tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dirimu itu bukan tuan guru biasa, dirimu itu bukan ulama biasa, bukan wali biasa. Jadi biarkan mereka memujimu sampai mereka tahu gurunya itu adalah orang yang sangat-sangat mulia. Itu bahasa Syekh Yasin Isa Al-Fadani ya. Akhirnya itulah sebabnya adik-adik 4 hal itu ya. Pertama, beliau adalah ulama yang ensiklopedis ya, ilmunya di seluruh bidang. Kedua, beliau adalah ulama yang apa tadi saya bilang? Ada yang mencatat tidak? Apa? Nasionalis. Beliau adalah ulama yang wali. Beliau adalah ulama yang moderat. Itulah sehingga beliau pantas bergelar pahlawan nasional. Ya, pahlawan nasional itu adalah orang yang berjasa kepada negara dan tidak pernah berkhianat kepada negara. Semoga kita semua adik-adik ya bisa mengambil contoh ibrah daripada guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Semoga dari sekian banyak murid-murid beliau, ada juga dari Sepit, moga-moga yang ilmunya ya
Seperti Basen Maulana saya sendiri yang mendoakan ya. Moga-moga muridku 10 kali lebih pintar daripada aku. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berdoa saja, bermimpi supaya kita itu menjadi orang yang seperti beliau, kemuliaan keagungannya. Kemudian ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi kita apresiasi, kita berterima kasih kepada pemerintah telah menjadikan guru besar kita sebagai pahlawan nasional ya. Semoga kita semua mendapatkan kebarokahan daripada kewalian dan keilmuan guru besar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8, doa. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Masyhur Soleh Kiha SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa filan karama warzuqi kulla halalan daiman wa kha'illa atqiya ulama nahza bil khairin wa nukfa kulla sa rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir sur'anta akraman sata rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wahfazan hadaiman minal fitan wahdiya rijalaha ala syunan wansyuranhum fil asyaya wal bukat wa salatullahi tangsal mustafa man ilal haqqi bi kitabin fi'ilin nasi shifa wa ala alil qiramin syurafa wa ala sahbil masabihil gurar amrartu kapan sabbahat fi hal hasya wa arwatil jasya bima'in hamir siwa ma'adi wa ala zuriyati wa batini wa zahiri amrartu kapan sabbahat fi hal asya wa arwatin jasa bima'in hamir ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zuriyati wa batini wa zahiri amrartu kapan sabbahat fi hal asya جيشا بماء هامر على ماشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كل ما دائما أمر جل ما دائما يا غياس المستغيثين ويا معدي الحكم عزامها كما نبس الأمر علينا شرعة إن ذا الأمر علينا أزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما
وعلى آله وصحبه عدما لمع البرق ومزم قد هما. الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan selama acara berlangsung. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.